dikatakan bahwa air susu ibu bagaikan aliran sungai di dalam surga yang membesarkan kita untuk mengenal dan mengerti kehidupan. Oleh karena itu, agungkanlah ibu kita. Ini yang dialami oleh sahabat perempuan kita pada pagi hari ini. Begitu mencintai ibunya, begitu mengagungkan ibunya, sehingga tidak terima ketika mengetahui bahwa ibunya diselingkuhi oleh ayahnya. Selamat pagi, Mbak Rina. Jauh-jauh datang ke Jakarta ingin cerita sama Mbak Oki sebagai ustazahnya, ingin cerita sama Mbak Vera sebagai psikolognya. Apa yang menyebabkan kamu sampai sedemikian tidak terima lihat ibu diselingkuhi oleh ayah? Karena pada malam itu saya lihat sendiri papa saya ketemu dia di klub sama penari striptis. Saya di situ nggak terima, karena nggak pantas lah, ibu saya kan baik, masa diselingkuhi sama perempuan yang nggak betul itu. Tapi baru ketemu sekali itu. Iya. Jadi sebelumnya nggak pernah ada indikasi bahwa ayah mungkin selingkuh atau cuman saat itu aja gitu? Enggak, jadi mama menyembunyikan. Ternyata mama udah diam-diam mau cerai. Jadi udah tiba-tiba udah masuk surat pengadilan dan aku nggak tahu apa-apa. Pas aku bilang aku ketemu sama papa di situ, kata mama, ya udah nggak apa-apa, nanti juga ibu akan cerai sama dia gitu. Jadi ibu udah tahu sebenarnya, tapi kamu yang belum tahu. Seberapa shocknya kamu sampai akhirnya memutuskan, ya udah deh kalau gini. Kamu kenapa memutuskan sampai ikut masuk ke dunia malam gini? Dari semenjak mama ngomong gitu, aku udah males di rumah. Karena papa juga berpura-pura masih baik kan sama aku nggak bisa. Aku keluar dari rumah. Akhirnya karena keluar dari rumah, jadi kamu terpaksa masuk ke dunia malam itu. Betul. Untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari kamu juga. Emang nggak disupport sama papa sama mama? Enggak. Aku nggak tahu kabar mereka juga. Udah berapa lama? Dari 2012 awal. 2012 Iya. sampai sekarang? Iya. Belum pernah ketemu lagi? Cuman by phone aja sih. Nggak diminta pulang? Enggak juga. Kamu sama papa dekat hubungannya dari kecil? Dulu ya. Dulu. Seberapa dekatnya sama papa? Karena kan aku cuma 2 bersaudara. Kakakku laki-laki. Jadi ya lumayan dekat. Sama mama? Sama. Dekat juga. Iya. Terus sama bisa tega meninggalkan mereka tuh gimana keputusannya? Apa yang mendorong kamu bisa gitu meninggalkan mama sama papa? Akunya udah gak bisa ngeliat mereka pura-pura. Pernah bilang sama mereka? Pernah. Bilangnya gimana? Ya aku bilang, ya udah aku udah kalau kalian mau pisah ya udah aku nggak mau tahu. Lebih baik aku tinggal sendiri, hidup sendiri. Karena kebetulan juga pada saat itu kakakku udah ngekos. Jadi maksudnya dia kerja, ngekos gitu. Kamu sendirian, tinggal sama mama sama papa, tapi kamu nggak bisa terima kalau lihat papa sama mama pura-pura bahwa semuanya masih berjalan dengan baik gitu. Dan kamu udah sampaikan bahwa nggak suka begini karena kamu udah tahu keadaan aslinya gitu. Terus akhirnya kamu meninggalkan dan kenapa jadi memilih untuk masuk ke dunia malam gitu? Kan aku cuman nggak bawa banyak uang pada saat itu. So aku cerita ke teman, ya ini butuh kosan untuk tempat tinggal, untuk makan segala macam. Terus kata temen, ya udah kerja aja sama gue gitu kata dia. Kerja apa? Iya, aku sempat tanya kayak ya udahlah pokoknya kata dia gampang, uangnya banyak gitu. Itu kan udah nggak berpikir panjang, ya udah ikut dia. Terus ternyata setelah ikut dia ngapain? Pertama nemenin makan. Nemenin makan. Ternyata minta lebih, dan minta lebihnya itu uangnya pun lebih. Karena aku butuh untuk bayar kosan pertama. Jadi aku mau. Itu pertama kali? Iya. Nemenin makannya di mana? Di restoran kah? Di hotel? Di restoran? Di restoran, lalu dia ngajak ke hotel. Lalu dia mengajak ke kamar? Iya. Kamu mau? Kenapa? Karena udah nggak tahu lagi mau dapat uang dari mana. Apa yang dirasakan saat pertama kali Anda melakukan aksi tersebut ya? Itu berat kan? Berat banget. Takut? Takut banget. Tapi aku yang mikir pada saat itu ya aku butuh uang ya.
Setelah melakukan menyesalkah atau merasa enak seperti ini? Bekerja dengan sedikit menyesal. menyesal. Itu sudah dilakukan sejak 2012. Dan setelah itu yang pertama kali. Iya. Tadi bilangnya sedikit menyesal gitu ya, ada takut. Jadi rasanya bergejolak gitu, macam-macam gitu rasanya. Iya. Dan setelah itu pertama kali Kacau banget sih perasaannya, nggak tahu lagi harus gimana. Tapi ya udah, karena aku mikirnya ya udah, aku butuh uang jadi aku mau gitu. dan setelah itu menjalankan lagi. Iya. Papa sama mama nggak tahu. Kalau ditanya sama papa sama mama kamu ngapain, bilangnya apa? Aku kerja sama temen, ikut event-event gitu aku bilangnya. Mama juga nggak pernah nanya-nanya lagi. Ya. Terus selama ini kamu menjalankannya, ada kejadian-kejadian yang menurut kamu di luar bayangan kamu harus melakukan ini, atau memang sejauh ini ya udah dijalankan aja gitu dengan ketemu berbagai orang kan artinya? Jalanin aja sih, nggak ada yang maksudnya selama aku sama mereka pun mereka juga nggak ada yang maksudnya kekerasan dalam kayak gitu, nggak ada. Jadi aku jalanin Kamu kenal aja. nggak sama tamu-tamu kamu ini? Kenal, sebelumnya kita kenalan dulu. Sebelumnya kenalan dulu. Iya. Artinya Karena kan mengenalkan dong berarti. iya, nggak ada yang kasar, yang kejam atau yang aneh-aneh gitu, nggak ada. Jadi sejauh ini masih baik-baik Iya. aja. Mbak Vera mungkin ada yang ingin ditanyakan waktu ngobrol. Ya, apa yang membuat Anda bertahan ya? Karena begini, ini nggak mudah. Anda pergi dari rumah, meninggalkan ayah dan ibu ketika Anda merasa bahwa kok bisa mereka pura-pura, padahal belum tentu mereka pura-pura loh ya. Apa yang membuat Anda justru bertahan karena aku dalam kehidupan malam gitu? belum dapat pekerjaan lagi, belum bisa cari yang lain karena udah dapat ternyata gajinya kecil, aku kecewa. Jadi mendingan kayak gitu. Ketika mendapat uang banyak, ada perasaan diri berharga nggak di sana? Enggak ada. Atau justru sebaliknya? Seneng sih megang uang banyak, cuman hati kayak sedih aja, harus kayak gitu sih. Tell us, ceritakan ke kita kesedihannya seperti apa, sehingga kesedihan ini mungkin menginspirasi teman-teman perempuan kita di sana. Ya senengnya kayak aku bisa beli barang apa yang aku mau, cuman sedihnya ya aku ketemu banyak orang yang macem-macem gitu. Aku mikirin juga kan main sama beberapa orang gitu, nyakitnya gak jelas. Aku takut ke depannya sih, karena aku kan masih muda, nggak tahu umur sampai berapa kan, gitu aja. Seberapa besar takutnya? Besar banget sih. Kapan itu Anda renungkan? Biasanya setiap habis melakukan. Pernah membayangkan nggak kalau seandainya gini-gini ya, kan kamu nggak terima ketika kamu lihat ibu tuh tahu kelakuan ayah kamu, sebentar kamu nggak tahu apa-apa gitu ya. Kamu bisa membayangkan dalam posisi misalnya gini, ibu kan nggak tahu bahwa kamu menjalankan kehidupan malam, taunya kamu kerja sama temen, dan ternyata kamu juga dalam tanda kutip juga menutupi gitu kan. Kebayang nggak kalau nanti ternyata ibu tahu gitu bahwa putriku satu-satunya ini ternyata di dunia malam gitu. Kebayang nggak nanti reaksinya mama seperti apa ya? Pasti kecewa banget sih, pasti nangis. Pernah membayangkan itu nggak? Pernah, selalu. Setiap habis melakukan pasti, aduh gimana perasaan mama nih kalau sampai tahu aku kayak gini gitu. Terus kayak aku jaga itu biar sampai dia nggak tahu. Supaya mama sampai nggak tahu. Iya. Ada satu hal, Ya. Anda punya pasangan? Ada? Pasangan tahu nggak profesi ini? Enggak. Dengan cara apa Anda menutupinya? Aku punya handphone 2, yang kalau yang itu khusus. Baik, Jadi temen aku aja yang ngehubungin. oke. Anda menutupinya dengan baik. Baik, Rina ada hal-hal yang ingin disampaikan nggak sama mama, sama papa, atau juga mungkin sama pacar kamu gitu? Karena dengan semua hal yang kamu jalani ini kan banyak hal yang perlu ditutupi. Kamu banyak harus merencanakan ceritanya gitu kan? Iya.
ini harus punya handphone dua, yang satu buat yang ini, satu buat yang ini, bilang ke mamahnya event padahal enggak gitu kan, artinya Memiliki dalam dua tanda kutip, kehidupan, ya? dua kehidupan dan repot gitu ya. Nanti coba kita akan kasih kesempatan buat Rina untuk bisa, adakah yang ingin disampaikan untuk mereka ya. Setelah yang satu ini kita akan dengarkan apa yang disampaikan Rina kepada orang tuanya dan juga pasangannya dalam curahan hati perempuan. Dalam curahan hati perempuan pagi ini ada Ria yang memutuskan untuk menjalani kehidupan malam karena merasa tidak dipedulikan oleh kedua orang tuanya dan sudah berjalan selama 2 tahun ya. Kurang lebih 2 tahun. Tadi kamu sempat bilang bahwa selama 2 tahun ini semuanya biasa-biasa aja gitu, tamu-tamu dan sebagainya. Tapi ada momen-momen di mana kamu rasanya kok sampai harus begini sih melakukan ini gitu, ada perasaan seperti itu nggak waktu itu? Ada, tapi saya coba hilangkan pada saat itu. Terus ini ya, tadi kan juga saya sempat nanya, kamu sebagai putri satu-satunya dari 4 bersaudara yang lainnya laki-laki gitu kan, ikatan kamu dengan mama tuh seperti apa sih? Pasti kangen nggak? Kangen banget. Kangen banget. Iya. Kangen pada masa-masa seperti apa? Dulu itu Mama paling sering kalau pada saat bulan puasa, setiap sahur itu aku disuapin. Sampai sebelum kamu meninggalkan rumah? Iya. Masih disuapin Masih. juga. Kamu kangen seperti itu. Pada saat kamu kangen, kamu pulang ke rumah cari mama? Kamu sempat pulang, tapi ternyata Mama nggak peduli. Maksudnya nggak peduli gimana sih? Jadi dia nelfon, kamu pulang dong nak, Mama kangen. Udah aku samperin dia, aku pulang. Tapi ternyata pas aku pulang, ya udah dia cuek aja. Maksudnya kamu datang waktu pulang meluk mama, sun mama? Iya, tapi dia kayak biasa aja, kayak bukan yang udah nggak bertahun-tahun ketemu gitu, kayak biasa aja. Tapi Ngobrolnya seadanya. Memangnya Anda pada saat itu mengharapkan apa ya? Ketika Anda pulang, Anda harapkan respons ibu Anda apa ya? Dia nanya gimana saya, kamu selama ini gimana kuliah, yang saya ingin dia nanya kayak gitu. Sehingga Anda punya indikasi untuk menceritakan kehidupannya Anda yang jalanin yang berat ini gitu? Tidak mungkin, nggak mungkin saya ceritain. Tetap tidak kan? Tetap tidak. Dan ibu kamu tahunya kamu masih kuliah? Masih. Dan memang masih kuliah saat ini? Masih kuliah. Ini dengan kondisi seperti ini ya, menurut kamu ibu tidak peduli, ayah juga tidak memberi support secara ekonomi gitu? Tidak. Nggak ngasih uang bulanan atau apa, sehingga kamu harus memutuskan masuk dan menjalani terus-menerus ini? Iya. Akan tetap menjalani ini terus atau ada titiknya di mana saya mau berhenti gitu? Mau berhenti. Aku juga lagi udah capek banget kerja kayak gini kan. Mau berhenti, lagi nyari kerja yang tepat aja. Baik. Ini dengan niat baik ya, bahwa mau berhenti, lagi coba cari tempat yang kerja yang mungkin bisa lebih baik. Dan kalau memang seperti itu, akan mau mencoba kembali ke mama, ke orang tua? Enggak, lebih baik aku sendiri. Kalau misalnya ada mamah di sini, kan tadi keinginannya kamu kan inginnya mamah nanyain kuliah, nanyain kamu sehari-hari seperti apa. Coba sampaikan sama mamah di sini. Ma, aku kan begini udah lama nggak ketemu, sebenarnya kangen, ingin ini, ingin itu. Coba boleh disampaikan. Aku cuma pengen nyampein satu sih. Maaf ya Mas, selama ini aku bohong tentang pekerjaan. Aku kangen banget sama Mama. Aku pengen kayak dulu lagi. Tanpa Papa juga nggak apa-apa. Maksud aku pengen Mama peduli kayak dulu lagi. Udah, itu aja. Pengen mama peduli lagi kayak dulu. Dan ketika ada papa, mama jadi nggak peduli. Semenjak Mama tahu Papa seperti itu. Sejak mama kecewa sama papa, jadinya sama anak-anak juga jadi Beda. baik. Mbak Oki silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya,
Saya tidak ingin dalam hal ini, pada kesempatan kali ini tidak ingin menyoroti masalah hukum berzina, hukum menjadi seorang yang di kampus tapi kemudian ada profesi itu, karena kita semua sudah tahu mengenai hal itu. Tapi saya ingin mensupport karena tadi ada keinginan untuk berhenti dari perbuatan seperti ini. Yaitu apa? Yaitu dengan bertaubat. Taubatannya, taubatan apa? Taubatan nasuha. Kita harus paham betul bahwa kullu bani adam khata wa khairul khata yatawwabun. Apa artinya? Setiap manusia itu pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang adalah orang yang menutupi kesalahan masa lalu dengan bertaubat, dengan melakukan kebaikan-kebaikan agar kesalahan-kesalahan masa lalunya terputus. Banyak sekali orang yang tidak mau bertobat dengan alasan pertama menganggap dosa itu remeh. Kedua, gak mau bertobat karena udah keenakan. Namanya maksiat pasti enak. Ya, enak banget. Akhirnya gak mau berhenti. Ada orang yang ketiga gak mau tobat, kenapa? Dirapel aja deh dosanya. Ntar kalau udah kelar bikin dosanya baru deh taubat. Padahal kata Ibnul Qayyim rahimahullah apa? Adalah satu dosa ketika kita menunda-nunda untuk bertaubat. Kemudian kita akan masuk, kalau begitu apa yang harus dilakukan adalah bertaubat, taubatan nasuha. Artinya berhenti, kemudian tidak melakukan lagi, melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi yang lalu. Caranya gimana? Ada sebuah kisah di dalam sebuah hadis, 99 orang telah membunuh. Hukumannya pasti neraka dong kalau sudah membunuh orang. Tapi kemudian dia berpikir bahwa aku sudah capek seperti ini, aku tidak mau jadi pembunuh lagi, aku sudah ingin berhenti dari perbuatan-perbuatan dosa ini. Maka ia ingin berubah dengan cara apa? Berhijrah tempat, berhijrah pergaulan, supaya nggak berada di tempat yang itu terus, khawatir dia nanti tergoda untuk berbuat maksiat lagi. Ketika dia pada akhirnya berpindah, berhijrah, kemudian di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Kira-kira masuk surga atau masuk neraka tuh? Ada yang neraka, ada yang surga, ya? Karena dia belum melakukan perbuatan baik, makanya dikatakan masuk neraka. Ada orang yang mengatakan masuk surga dong, karena dia berniat baik. Jawabannya apa? Kata Allah, coba ukur wahai malaikat, antara tempat berhijrahnya dengan dia meninggal sama tempat maksiatnya dengan dia meninggal, itu yang mana yang lebih panjang? Ternyata sama Allah digeser si orang ini sehingga lebih dekat jenazahnya ini dengan tempat berhijrah, akhirnya dia masuk surga. Artinya apa? Sebanyak apapun dosa kita, sampai 100.000 kali pun setiap kita datang kepada Allah, ya Allah aku bertobat, Allah ampuni. Kita buat dosa lagi, ya Allah aku bertobat, Allah ampuni. Kita buat dosa lagi, datang lagi sama berkali-kali, sampai 100.000 kali, sampai sebanyak apapun kita datang pada Allah, Allah ampuni. Jadi saran saya adalah silakan berhijrah, tinggalkan pergaulan itu. Kalau berhasil berada di situ susah pasti untuk mengabulkan niat kita, ya. Jadi pindah, cari pergaulan yang baik, kemudian yakin. Kalau Mbak berpikir, oh kalau jadi begini, mohon maaf sekali, menjadi orang yang kuliah tapi sambil seperti itu, duitnya gampang, ya akan seperti itu, karena mindsetnya begitu. Tapi kalau berpikir, aku ingin berubah, aku ingin bertobat, aku pindah pergaulan, pasti bisa. Ini menarik ya. Caranya. Berpindah hijrah ke lingkungan baru bukan berarti harus menurunkan kasta atau menurunkan ekonomi. Bisa aja gitu, bisa aja. Saya ingin pindah untuk dapat ekonomi yang lebih baik tapi dengan cara yang lebih baik gitu misalnya. Kalau mindsetnya berubah seperti itu bisa gitu. Karena kamu lebih mementingkan yang penting ekonominya tetap tidak berubah gitu ya. Nanti saya akan juga ingin tanya sama Mbak Vera, seberapa besar sih trauma melihat bapak dan ibu yang begitu cuek sampai akhirnya kekeh, tuh kan keluar di bahasa Perancis saya, keras hati untuk tetap menjalani dunia malam gitu ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Baik, sebelum saya mengundang sahabat perempuan yang kedua, masih tadi ada satu janji saya kepada Mbak Vera ya. Jadi apa sih sebenarnya mengapa Mbak Rina demikian keras hati untuk tetap menjalankan kehidupan malam ini dengan sudah menyatakan bahwa dia capek, dia merasa bersalah sama ibunya gitu, tapi tetap di situ. Padahal pernyataannya tadi udah banyak untuk berhenti dan lain-lain, karena satu hal Mbak Maudi dan Mbak Oki, manusia itu punya hati nurani. Ketika hati nurani dilanggar dengan cara melakukan aksi-aksi yang kita tahu sebetulnya bertentangan dengan hati nurani jadi tumpul, ditutupi oleh, nah ini dia, nilai-nilai yang kita anggap lebih penting, salah satunya uang. Jadi itu sebetulnya salah satunya mengapa ayah dan ibu Anda tidak berpisah, meskipun ibunya kesel, sedih, patah hati ketika tahu ayah Anda
menduakan dan berselingkuh dengan perempuan lain di luar sana karena tadi ada hati nurani. Mereka tahu bahwa mereka harusnya bersatu. Mereka sedang mengusahakan, mereka bukan sedang pura-pura loh. Mereka sedang mengusahakan sebetulnya. Itu yang terjadi, Mbak Maudi. Jadi sebagai anak, ketika orang tua punya masalah, berhentilah untuk beranggapan bahwa wah masalahnya besar sehingga Anda justru melakukan kesalahan-kesalahan baru. Bantu mereka menjadi jembatan bagi mereka berdua untuk bersatu kembali. Mengapa tidak mencoba pulang ke rumah untuk Mbak Rina? Itu Mama. Terima kasih Mbak Vera. Ini satu hal yang menarik ya, mengenai hati nurani menjadi tumpul karena nilai-nilai kehidupan yang berbeda. Yang satu ini ya, sahabat perempuan kita yang kedua mengalami pelecehan seksual dari ayah tiri, kemudian perlakuan kasar dari ibu kandung yang menyebabkan dia jauh dari kedua orang tuanya. Tapi kembali hati nurani sebagai ibu saat ini merindukan ibu kandungnya kembali. Gimana kisah selengkapnya? Kita dengarkan penuturan dari sahabat perempuan kita, Ibu Tanti, berikut ini. Aduh, cantik amat Bu Tanti. Silakan ketemu sama Mbak Oki dan Mbak Vera. Salam. Terima kasih sudah bergabung. Silakan Mbak Tanti. Bu Tanti, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih karena Bu Tanti kan juga mengirim email ya untuk ingin cerita di Curahan Hati Perempuan ini. Boleh sedikit diceritakan dulu nggak ke trauma-trauma yang sampai akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan ayah tiri dan ibu saat itu? Karena pada saat itu aku mengalami Pelecehan seksual dari ayah tiri. Boleh agak lebih keras nggak? Waktu itu aku mengalami pelecehan seksual pada ayah tirinya. Usia berapa waktu itu? Waktu itu menginjak 14 tahun. 14 tahun. Iya. Apa yang dilakukan? Ya. Waktu itu sempat dilaba-laba gitu. Dan aku merasa takut. Itu pun masih ada mama di rumah. Nah, di saat mama mau pulang kampung, aku ditinggal di situ sama ayah sama adik-adik saya. Nah, di situ saya ketakutan. Takut ayah. Ya, terus saya alasan untuk belajar di rumah teman untuk belajar kelompok dan itu nggak pulang selama 2 hari. Terus untuk hari yang ketiga mama suka pulang. Aku memutuskan untuk pergi. Itu jam 12 malam. Aku pergi ke rumah tetangga. Dan esok paginya aku ke rumah teman. Gitu. Bu Tanti, umur 14 tahun mengalami pelecehan seksual dari ayah tiri. Iya. Itu yang membuat ibu takut ketika ibu pulang kampung dan ditinggal sama ayah tiri. Iya. Emang nggak bisa minta perlindungan sama ibu? Aku takut cerita sama mama. Karena mama juga galak. Galak? Iya. Galak dalam hal apa? Ya. Mentangan juga mama. Makanya saya takut untuk bercerita. Saya takut kalau saya cerita nanti mama nggak percaya, saya kena tangan lagi gitu, kena pukul lagi. Dalam hal apa kamu kena pukul sama mama? Ya mungkin pada waktu itu mungkin saya kan masih kecil ya, mungkin masih nakal gitu, bandel dibilangin gitu. Bandel dibilangin dipukul? Iya, mama main Bagian tangan. apa? Aku pernah dijodotin kepala ke tembok. Dijodotin kepalanya ke tembok? Iya. Sama mama? Mama juga main pukul pakai sapu. Pukul pakai sapu? Makanya saya takut untuk cerita. Dan pada saat mama kembali ke Jakarta mencari saya nggak mau. Saya bilang saya nggak mau pulang. Saya mau hidup sendiri aja. Saya mau hidup sendiri sendiri. Tapi kamu nggak bilang kenapa? Mama tanya, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Aku cuma mau hidup sendiri. Aku bilang gitu. Terus mama bilang, itu terakhir mama telepon. Terakhir aku bicara sama mama. Udah kalau memang itu keputusan kamu tanggung sendiri akibatnya. Mama nggak mau tanggung jawab. Itu udah. Terakhir itu tahun 98 kalau nggak salah. Sampai saat ini? Ya sampai sekarang saya umur sudah
menikah punya anak, saya belum pernah ketemu sama mama. Dan saya merasakan rindu sama mama. Kangen sama mama ya? Sudah mencoba cari mama? Sudah, tapi belum ada kabarnya lagi. Sama keluarga? Di sini nggak ada keluarga mama, sendirian. Nggak ada keluarga kakaknya mama. Aku berusaha mencari tapi nggak ada kabar. Cuma kata tetangga sering main tapi nggak pernah nanyain aku. Nggak pernah nanyain aku di mana. Aku juga sering main ke rumah tetangga yang dulu pernah aku tinggal. Mama juga nggak pernah nanyain aku. Hanya aku yang nanyain mama gimana, sehat? Ya sehat. Mama sehat, baik, kayak gitu. Itu kata tetangga. Tapi dari tetangga nggak bisa dicari mama di mana? Nggak tahu. Dia cuma main aja ke rumah tetangga itu yang dulu pernah tinggal. Gini Mbak Tanti, kan dari tahun 98 memutuskan mau pergi sendiri, hidup sendiri, dan sampai saat ini. Kemudian tiba-tiba kangen dan ingin mencari, ingin bertanya, ada apa? Kenapa tiba-tiba kangen? Kalau memang Setelah menikah, aku punya anak. Aku merasa kangen. Kenapa mama nggak ada di sini? Pada saat aku melahirkan juga nggak ada yang nemenin. Mama nggak ada. Aku sendirian. Aku merasa kangen di saat itu. baik, kalau mungkin ini ya seperti biasa kita namanya usaha yang ingin menyampaikan apa yang dirasakan. Siapa tahu ibu mungkin masih ada melihat, menonton, atau saudara-saudara yang mungkin kenal sama ibunya Mbak Tanti. Sampaikan sama mama, apa alasannya waktu itu meninggal karena sekarang ingin ketemu lagi. Untuk mama yang ada di sana, kalau mama nonton acara ini, saya harap nanti bisa ketemu sama mama. Nanti rindu, Ma. Nanti ingin ketemu mama. Nanti di sini hanya sendirian, Ma. Nggak ada siapa-siapa, Ma. Apakah mama tidak rindu dengan Santi? Santi ada di sini, Ma. Ingin menjelaskan mungkin ke mama kenapa waktu itu meninggalkan mama? Mungkin pada saat itu Santi belum bisa menceritakan apa yang terjadi, Ma. Santi takut. Saat kita nanti bertemu, Ma, Santi akan cerita semuanya kenapa Santi pergi dari rumah. Maafin Santi, Ma, kalau Santi udah pergi dari rumah ninggalin Mama. Santi terpaksa pergi dari rumah. Baik. Tenang dulu ya Mbak Santi ya. Kita melihat betapa trauma yang dirasakan pada waktu masih remaja hingga mengambil keputusan-keputusan itu pun akhirnya pada satu titik kita sadar ya bagaimanapun kita membutuhkan ibu ya? Ingin didampingi sama ibu, ingin ketemu sama ibu, apalagi di saat kita sudah menjadi ibu sendiri. Nanti kita akan temani Mbak Santi lagi, tetap dalam curahan hati perempuan. Tanti di sini yang mencari ibunya
ketika 17 tahun lalu, 18 tahun yang lalu meninggalkan ibu karena takut akibat pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri waktu itu ya. Tadi kan sudah disampaikan minta maaf sama ibu waktu itu karena harus meninggalkan karena takut dan belum cerita gitu ya. Tapi boleh tahu nggak ini ibunya Bu Ranti namanya siapa? Namanya Eka Sartika. Seperti siapa ibu? Dia hampir mirip sama saya. Usianya berapa kira-kira sekarang? Mungkin sekitar 50-an. 50. Iya. Dan kalau dulu keluarga asli ibu tinggalnya di mana? Di Lampung dulu. Di Lampung. Iya. Terus merantau ke Jakarta. Ada mau disampaikan nggak saudara-saudara yang di Lampung mungkin silakan? Untuk saudara mama yang ada di sana, kalau memang mama masih ada, tolong kasih kabar kepada Tanti. Tanti ingin ketemu. Untuk Bibi, ini Tanti. Tanti ingin bertemu dengan keluarga. Tanti rindu. Tanti harap Mama mau maafin Tanti. Baik, Mbak Oki dan Mbak Vera. Ini trauma di masa kecil, pelecehan seksual sama ayah tiri hingga takut. Tapi mau bicara sama ibu juga nggak berani, karena ibu saat itu keras didikannya ya. Tegas sekali dan galak. Mbak Oki dulu mungkin silakan. Saya ingin melihat dari beberapa hal. Pertama adalah banyak sekali sahabat-sahabat perempuan yang datang kemari dan menceritakan pada kita semua kalau ada masalah kabur dari rumah, bertahun-tahun meninggalkan rumah. Sebenarnya ketika kita keluar dari rumah, kabur dari rumah, sebenarnya bukan menyelesaikan masalah, tapi sebenarnya justru membuat masalah baru. Suami istri bertengkar, istri kabur dari rumah berbulan-bulan nggak pulang, anak di rumah kasihan nggak punya figur ibu. Begitu pula dengan seorang anak, seorang bapak. Kalau pergi untuk beberapa jam saja meredakan kemarahan, silahkan, itu diperbolehkan. Karena Ali bin Abi Thalib ketika berantem dengan Fatimah radhiyallahu anha, istrinya pergi ke masjid, perginya pun ke masjid, bukan kemana-mana, perginya ke tempat yang baik, tapi tidak bertahun-tahun atau begitu lama tidak pulang. Itu bukan sebuah solusi, tapi menciptakan masalah baru. Jadi pelajaran untuk kita, kalau ada hal-hal yang tidak mengenakan, jangan kabur gitu ya. Apalagi untuk istri, nggak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari betul kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Makanya dalam Islam itu diajarkan jagalah hubungan kekeluargaan. Kita harus tahu paman, bibi, itu harus dekat satu sama lain, nggak cuma keluarga inti saja. Satu hari kita membutuhkan mereka, kita harus saling tali silaturahimnya dijaga untuk senantiasa menjadi orang yang pamanku, bibiku, keponakanku itu harus tahu satu sama lain. Kemudian yang ketiga, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasainal insana biwalidai hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Karena orang tua apa? Telah mengandung dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Tadi kan titik baliknya karena udah hamil, udah merasakan kesulitan menjadi seorang ibu, jadi rindu pada ibu. Jadi yang saya lakukan, ini yang saya katakan, ini sudah tepat loh datang ke curahan hati perempuan untuk mencari ibu. Mudah-mudahan ini menjadi sarana untuk dipertemukan dengan ibunya. Soalnya kan teman kita juga alhamdulillah yang waktu itu anaknya ketemu dengan bapaknya ya Bu ya. Mbak Vera silakan, gimana Mbak? Betul seperti yang Mbak Maudi katakan tadi. Saya khawatir trauma ini terlalu berkepanjangan. Jadi ini yang kontradiktif ya, ketika kita menjadi korban kejahatan seksual oleh orang terdekat yang biasanya memang pelakunya orang dekat ya. Perasaan yang muncul pertama kali adalah perasaan bersalah. Itu yang sebetulnya menghambat Anda waktu itu menceritakan pada ibu, menceritakan pada orang sekitar, karena ada perasaan bersalah bahwa seolah-olah kita punya kontribusi gitu loh, sehingga menjadi korban. Padahal tidak. Ini seharusnya tidak merasa bersalah loh ya. Perasaan bersalah ini tidak tepat Anda alami, itu yang pertama. Yang kedua ya, ketika Anda tadi ada trauma satu yang paling kena tadi sebetulnya. Kata-katanya adalah saya sendirian. Jadi pada saat Anda menjadi korban, si ayah tiri saat itu posisi Anda sendiri, skema itulah yang Anda terus bawa sampai Anda dewasa 17 tahun setelah kejadian tersebut, menyatakan Anda masih seorang diri. Bahkan ketika Anda punya ayah sekalipun, punya suami sekalipun,
Anda menolak suami dalam tanda petik ketika Anda kurang dapat perhatian dari pasangan, seolah-olah Anda masih sendiri, padahal Anda punya pasangan, Anda punya anak, itu adalah teman-teman dalam hidup Anda masih punya ibu. Ayo, benahi skema itu. Anda tidak sendirian dan Anda tidak layak merasa bersalah. Anda adalah korban. Itu Mbak Maudie. Semoga bisa dipertimbangkan ya Mbak Tanti. Ini adalah buat kebahagiaan Mbak Tanti sendiri ya. Nggak sendirian kok ya. Ada anak-anak Dan ada kita semua di sini. Kita di sini, ada Sahabat ibu-ibu perempuan. di sini gitu ya. Emang apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat perempuan kita dalam membuka mata diri kita sendiri, bagaimana kita harus bersikap dalam lingkungan keluarga dan sosial. Jangan kemana-mana, kami masih ada satu segmen lagi dan akan segera kembali masih dalam Curahan Hati Perempuan. Kembali menyampaikan apa yang sudah beberapa catatan dari Mbak Vera dan Mbak Oki, bahwa kalau kita dalam lingkungan yang buruk disarankan untuk berhijrah, berpindah ke tempat yang lebih baik. Tapi kabur meninggalkan tempat atau rumah itu juga bukan solusi yang baik, begitu ya Mbak. Pada saat kita merasa sendiri, trauma-trauma waktu masa kecil, itu harus bisa diungkapkan. Jangan merasa bersalah dan disimpan sendiri, karena pada saatnya dia akan perlu diceritakan. Seperti tadi Mbak Tanti bilang, saya cuma ingin cerita sama mama. Masalah ibu waktu itu dijedotin kepalanya, dipukul, sudah dilupakan. Yang diinginkan ingin cerita sama ibunya. Kemudian ada juga satu poin yang menarik menurut saya dari Mbak Vera adalah hati nurani tumpul akibat nilai-nilai kehidupan yang berbeda, uang, status, dan hal-hal seperti itu. Ini yang perlu kita cermati ya, menjadi bahan pelajaran untuk kita sendiri. Selain itu mungkin Mbak Oki masih ada yang ingin disampaikan, atau Mbak Vera dulu mungkin? Gimana? Tadi ini sih yang menarik ya, untuk sahabat perempuan dimanapun berada gitu ya. Ada kejadian-kejadian yang sangat memicu emosi-emosi ekstrim yang kadang-kadang kita alami. Tolong diingat, jangan mengambil aksi-aksi yang ekstrim, misalnya kabur dan lain-lain, karena pada saat itu Anda sedang dipengaruhi oleh situasi emosi sesaat. Emosi itu lucu seperti gelombang, kadang naik, kadang turun, kadang naik lagi, kadang turun. Jadi berhentilah mengikuti emosi pada saat itu. Lebih baik tenangkan diri sejenak, karena Anda butuh mengambil keputusan yang paling penting pada saat yang genting. Pada saat mengambil keputusan Anda butuh penalaran sebetulnya. Penalaran membutuhkan situasi emosi yang tenang. Jadi tadi saya ingatkan kembali pada ya Mbak ya, Mbak Rina, ingat, ortu bertengkar, ortu punya perselingkuhan dan lain-lain, itu adalah masalah mereka. Anda sebagai anak justru adalah jembatannya. Camkan itu ya, gunakan hati nurani agar tidak tumpul dengan melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya, yang bukan uang dan lain-lain. Bu Tanti, ada satu hal ya, pada saat Anda kabur karena emosi yang betul-betul menyiksa Anda pada saat itu, ketakutan karena kesendirian dan ketakutan menjadi korban kejahatan seksual, harus dibenahi. Membenahinya kita pakai rasional, nanti akal sehat kita tidak mengikuti lagi emosi-emosi resapan dari trauma zaman dulu. Mudah-mudahan setelah ini Anda bertemu dengan ibu Anda ya. Amin. Terima kasih sekali Mbak Oki, singkat saja. Seseorang berkata pada Allah, Allahumma firli zambi, ya Allah ampuni dosaku. Allah mengatakan, lihat hambaku lagi datang kepadaku karena dia tahu aku maha pengampun. Hambanya buat dosa lagi kemudian datang lagi pada Allah, Allahumma firli zambi. Kata Allah apa? Lihat hambaku datang padaku karena ia tahu aku maha pengampun. Kita tahu, bismillahirrahmanirrahim, Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Allah maha penyayang. Terus menerus bertaubat kepada Allah itu senantiasa diterima, asal jangan sampai nanti di akhir di detik-detik kematian baru itu yang tidak diterima lagi oleh Allah. Masalahnya kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah, kesempatan untuk bertaubat. Mbak Santi atau Mbak Tanti merasa dirinya selama ini sendirian, padahal tidak. Lupa ya, ada Allah ternyata yang selama ini sayang sama kita. Ngadu pada Allah dan berdoa pada Allah. Terima kasih sekali Mbak Oki, sudah diingatkan lagi, dan semoga apa yang disampaikan menjadi pelajaran untuk kita semua di akhir minggu ini, karena Curahan Hati akan ketemu lagi dengan Anda semua minggu depan, hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 ada Mbak Oki dan Mbak Vera. Akhir kata saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tanti.
Marina makasih.